Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fijri Agusyansyah dengan NPM 233510047 akan mempresentasikan materi Introduction to Vue.js. Yang pertama adalah apa itu Vue.js? Vue.js adalah sebuah framework JavaScript progresif yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau UI dan aplikasi web berbasis single page application. Vue bersifat ringan, mudah dipelajari, dan memiliki arsitektur yang fleksibel untuk integrasi dengan proyek lain. Ada juga beberapa keuntungan dalam menggunakan Vue.js, yaitu yang pertama, mudah dipelajari. Vue memiliki sintaks yang sederhana dan mirip dengan HTML, CSS, serta JavaScript sehingga cocok untuk pemula. Yang kedua, ukuran ringan dan performa cepat. Vue.js memiliki ukuran yang kecil, 20 KB dibandingkan framework lain seperti React atau Angular, membuatnya lebih cepat dalam proses rendering. Yang ketiga, reaktif dan responsif. Vue menggunakan sistem reaktif untuk mendeteksi perubahan data dan otomatis memperbarui tampilan tanpa perlu banyak kode tambahan. Yang keempat, komponen yang reusable. Vue berbasis komponen sehingga memungkinkan pembuatan elemen UI yang dapat digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi. Yang kedua, cara menginstal Node.js. Untuk memasang Node.js, kita perlu kunjungi situs resmi yaitu nodejs.org dan unduh versi latest long-term support agar mendapatkan kestabilan yang lebih baik dalam penggunaan jangka panjang. Setelah proses penggunaan selesai, jalankan installer dan ikuti petunjuk yang diberikan hingga instalasi selesai. Setelah Node.js terpasang, buka terminal atau command prompt, lalu jalankan perintah node min-v untuk memastikan bahwa Node.js telah berhasil diinstal. Selain itu, periksa juga apakah npm atau Node Package Manager sudah tersedia dengan menjalankan perintah npm min-v. Jika kedua perintah tersebut menampilkan versi yang terinstall, maka Node.js dan npm sudah siap digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi berbasis JavaScript. Berikut adalah cara menginstal Node.js pada laptop atau PC kita. Kita hanya tinggal meng-search di Google yaitu node.js dan klik yang paling atas, download yang long term support agar lebih stabil. Kita tunggu proses pendownloadan hingga selesai. Jika selesai, kita tinggal membukanya. Berikut adalah setup Node.js. Kita perlu menekan next, menyetujui lisensi, dan next. Ini saya biarkan karena ini adalah default storage. Next, dan centang ini, dan next, dan klik install. Di sini kita sudah berhasil menginstal Node.js dan menekan tombol finish. Di sini kita perlu mengeceknya dengan command prompt. Ketikkan perintah node min-v. Di sini Node.js sudah terinstall dengan versi yang terbaru. Dan ngecek npm min-v. Dan sudah terinstall juga. Membuat project Vue menggunakan Vite. Pastikan Node.js sudah terinstall di komputer Anda dengan versi terbaru long-term support agar kompatibel dengan Vite. Setelah itu, buka terminal atau command prompt dan jalankan perintah untuk membuat proyek Vue menggunakan Vite. Gunakan perintah npm create Vite add latest my Vue app template Vue di mana my Vue app bisa diganti dengan nama proyek yang diinginkan. Setelah proses pembuatan proyek selesai, masuk ke folder proyek dengan perintah cd my Vue app. Kemudian install semua dependensi yang diperlukan dengan menjalankan npm install. Untuk menjalankan proyek dalam mode pengembangan, gunakan perintah npm run dev. Setelah itu, Vite akan memberikan URL lokal dan bisa diakses melalui browser untuk melihat hasilnya. Selanjutnya, kita akan membuat project Vue menggunakan Vite, yaitu dengan mengetikkan perintah npm create
void add latest. Di sini kita akan membuat project. Nama projectnya yaitu tugas PBK, yaitu pemrograman berbasis komponen. Tinggal enter. Ini kita tinggal tab aja, enter. Di sini kita memilih view, pilih JavaScript. Sekarang kita perlu mengetikkan 3 perintah ini, yaitu change directory ke tugas PBK, yaitu mengetikkan cd tugas PBK, enter. Setelah itu ketikkan perintah npm install. Di sini kita menunggu proses installingnya. Di sini sudah tertambahkan 30 package, dan kita perlu mengetikkan perintah npm run dev, enter. Di sini Void akan menyediakan localhost, yaitu localhost 5173. Kita perlu mengekliknya, maka akan keluar seperti ini. Pada view ada istilah namanya single file component. Single file component atau SFC di Vue.js adalah format yang memungkinkan developer menulis tampilan, logika, dan gaya dalam satu file. Format ini terdiri dari 3 bagian utama: template untuk tampilan, script untuk logika, dan style untuk desain. Keunggulan SFC atau single file component adalah kemudahan pengelolaan kode, modularitas, dan pemakaian ulang komponen. Biasanya digunakan dengan build tools seperti Vue CLI atau Vite agar dapat dijalankan di browser. Pendekatan ini membuat pengembangan aplikasi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipelihara, terutama dalam proyek besar. Ada juga variabel ref di Vue.js. Dalam Vue, ref digunakan untuk membuat variabel reaktif, yang secara otomatis memperbarui tampilan ketika nilainya berubah. Fitur ini sangat berguna dalam mengolah state pada komponen, seperti menyimpan informasi pengguna atau menghitung jumlah klik. Dengan ref, kita bisa menampilkan dan mengubah data dalam template menggunakan kurung ganda tanpa perlu logika tambahan. Selain itu, ref menyederhanakan pengelolaan perubahan data secara dinamis tanpa harus menulis kode yang kompleks. Selanjutnya, saya akan membuat project variabel reaktif dari Vue, yaitu project mengurangi, menambah setelah mereset angka-angka. Yang pertama-tama yaitu kita akan mengimport variabel reaktif, yaitu ref dari Vue tersebut, lalu mendeklarasikan variabel baru, yaitu count sama dengan ref set menjadi 0. Setelah itu variabel baru, yaitu variabel penambahan, increment sama dengan function ini kita isi menjadi count titik value plus plus. Yaitu sekarang yaitu variabel pengurangan, yaitu decrement, sama dengan membuat functionnya count titik value min. Setelah itu variabel reset const reset sama dengan function count titik value sama dengan 0. Setelah itu saya akan membuat tag p, yaitu count is titik 2 kurung ganda count.
Setelah itu membuat button penambahan, yaitu button v on click sama dengan increment tambah. Setelah itu button pengurangan, yaitu v on click sama dengan decrement kurangi. Itu sekarang button reset v on click sama dengan reset Setelah itu kita akan membuat counter JS, yaitu ini tinggal di copy counter. Ini kita ganti menjadi components counter.view. Ini kita ganti menjadi counter. Ini menjadi counter. Setelah itu kita akan membuat HTML-nya, ini tinggal di copy counter. Sekarang ini kita ganti menjadi counter. Setelah selesai, kita akan coba cek di sini itu counter HTML. Ini kita save, ini di save, ini di save. Nah, sekarang sudah muncul. Kita akan coba klik tambah, maka akan bertambah 1, dan kurang akan berkurang juga 1. Kita coba tambah lebih banyak. Jika kita mengklik reset, nilai akan kembali menjadi 0. Di Vue.js ada juga yang namanya text interpolation. Text interpolation dalam Vue.js adalah fitur yang memungkinkan kita menampilkan data dinamis di dalam template menggunakan tanda kurung ganda. Dengan cara ini, kita bisa menampilkan nilai dari variabel atau hasil ekspresi langsung ke dalam elemen HTML tanpa perlu melakukan manipulasi DOM secara manual. Fitur ini sangat berguna untuk menampilkan teks yang dapat berubah sesuai dengan data dalam komponen. Selanjutnya, saya akan membuat text interpolation pada Vue.js. Sekarang kita coba membuat HTML terlebih dahulu. Tinggal copy interpolation. Ini isinya masih ini karena ini boleh kita ganti jadi interpolation. Setelah itu kita membuat project view-nya, tinggal kita copy jadi text interpolation. Di sini kita coba menghapusnya terlebih dahulu. Kita coba membuat variabel nama, simpan namanya itu Andi. Setelah itu membuat variabel umur, kita simpan nilai 20. Variabel kota kita bikin variabelnya pekan, kita simpan nilainya dengan kota, pekan, baru. Setelah itu kita coba membuat teks H1. Ini adalah contoh teks interpolation. Itu saya membuat teks H2 juga.
dengan isi profil saya. Setelah itu membuat tag P, jadi nama saya, name, terus saya berumur, saya sekarang berumur 20 tahun. Terus saya tinggal di kota kota. Setelah itu kita coba membuat JS-nya juga. Ini kita copy, di namanya yaitu interpolation.js. Ini kita ganti menjadi text interpolation. Terus ini juga kita ganti menjadi text interpolation.view. Jika kita save, kita buat HTML-nya interpolation.view. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh text interpolation profil saya. Nama saya Andi, saya sekarang berumur 20 tahun dan saya tinggal di kota Pekanbaru. Atribut binding. Atribut binding dalam Vue.js adalah fitur yang memungkinkan kita menghubungkan nilai variabel ke atribut HTML secara otomatis menggunakan vbind. Dengan cara ini, atribut pada elemen bisa berubah sesuai dengan data dalam komponen, tanpa perlu diperbarui secara manual. Misalnya, jika kita ingin menampilkan informasi yang berubah-ubah, seperti teks, warna, atau ukuran elemen, kita dapat menggunakan vbind untuk menyesuaikan secara dinamis. Saat nilai dalam variabel diperbarui, atribut yang terhubung juga ikut berubah secara otomatis, sehingga tampilan selalu sesuai dengan yang data terbaru. Vue juga menyediakan cara yang lebih singkat untuk menulis vbind, yaitu dengan menggunakan tanda titik 2 di depan nama atribut. Dengan fitur ini, kita dapat mengatur tampilan dan interaksi elemen dengan lebih fleksibel dan efisien. Selanjutnya adalah atribut binding. Itu kita akan coba membuat project view-nya. Control copy, dinama menjadi attribute binding. Kita hapus script, import ref view, terus template itu style. Itu kita membuat variabel cons text color sama dengan ref kasih warna black buat variabel perbesar text size sama dengan ref nilainya 16. Itu buat variabel mengganti warna change color sama dengan function diisi dengan text color dot value sama dengan text color dot value sama dengan
black, black, blue, black. Setelah itu kita membuat di template. For example, membuat variabel perbesar teks, increase size sama dengan function yang isinya text size dot value plus sama dengan 2. Itu membuat tag A1 isinya style sama dengan color text color size font size text size. Plus px ini adalah atribut binding di view. Setelah itu membuat button on click dengan change color, ubah warna, dan button on click sama dengan increase size, perbesar teks. Setelah itu kita membuat folder JS, kita copy, terus ganti namanya yaitu binding attribute binding, terus ini kita diganti juga atribut binding. Setelah itu ini juga kita ganti atribut binding. Setelah itu kita buat HTML nya, copy, ganti namanya binding. Terus ini kita ganti jadi binding.js. Terus save, ini juga di save, itu buat binding di save. Kita coba buka di sini binding.tml. Perbesar teks terlebih dahulu. Nah, makin besar dan coba kita ganti warnanya, warna biru, hitam, biru dan hitam, dan coba besar lagi. Nah, dan ini adalah contoh atribut binding di view. Event listeners dalam Vue.js adalah fitur memungkinkan kita menangani berbagai interaksi pengguna dengan elemen HTML, seperti menekan tombol, mengetik di input, mengarahkan kursor, atau mengirim formulir.
Dengan fitur ini, kita dapat membuat aplikasi yang lebih interaktif dan responsif terhadap tindakan pengguna. Untuk menangani event, Vue menggunakan VON, yang digunakan mendeteksi dan merespon event tertentu pada elemen. Sebagai alternatif, kita juga bisa menggunakan bentuk singkatnya, yaitu tanda add sebelum nama event. Selanjutnya, saya akan mencoba membuat project event listener pada Vue. Sini sudah saya membuat event listener.vue. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat variabel const text color sama dengan ref flag. Setelah itu const counter dengan ref set awal 0, yaitu const colors sama dengan kurung awal black, red, blue, red, blue, red, blue, setelah itu green, green, purple, dan pink. So, buat variabel ganti warna yaitu const update colors, color sama dengan ref functionnya yaitu const current index sama dengan colors di index of text color di value, yaitu text color dot value sama dengan colors current index plus 1. Itu tambah ini colors di flag. Nah, itu membuat const penambahan untuk merubah warna, const increment sama dengan function itu counter dot value plus dan const decrement sama dengan counter dot value min. Setelah itu kita akan coba membuat sorry saya lupa dengan update colornya, itu update color action D2.
sama juga dengan di decrement, yaitu update color 2. Itu saya akan mencoba di templatenya membuat tag H1, yaitu style sama dengan color D2 text color, itu ini saya lupa menambahkan, ini harusnya di sini, di sini klik tombol untuk mengubah ini terdapat error. Sini terdapat error karena kita belum menambahkan vbyte. Karena saya belum menambahkan titik 2 dan sekarang sudah tidak terjadi error. Sekarang kita akan coba membuat JS-nya menjadi ini, tinggal copy tambah listeners jadi event listeners jadi listeners. Terus di sini komponennya kita menggantinya menjadi event listeners. Nah, itu kita juga akan membuat HTML-nya. Itu kontrol, kita tinggal copy jadi listeners. Itu kita coba di sini mengganti JS-nya ke listeners.js. Save. Terus kita coba ini save. Ini kita coba save. Sini kita belum menambahkan button karena kita sudah mencoba menambahkan increment dan decrement, tapi kita belum menambahkan button. Sini saya akan menambahkan button tambah, akan tag page terlebih dahulu, counter is titik 2 kurung ganda counter. Setelah itu kita akan membuat button ini on click sama dengan increment tambah. Terus kita juga membuat button untuk kurangin, button on click sama dengan decrement kurangi. Setelah itu kita coba save. Nah, ini dia. Mari kita coba. Oh, di sini masih belum muncul angka ya, karena saya belum menerapkan camel cache. Di sini saya sudah memperbaikinya. Kita coba save dan counter sudah menjadi 0. Kita coba tambah, ubah warna. Nah, ini adalah contoh event listener. Form binding dalam Vue.js adalah fitur yang memungkinkan elemen formulir terhubung dengan data dalam komponen secara otomatis menggunakan vModel. Dengan ini, nilai input pengguna akan langsung tersinkronasi dengan variabel terkait tanpa perlu menulis kode tambahan. Saat pengguna mengetik, memilih opsi, atau mencentang kotak, Vue memperbarui data dalam komponen secara otomatis. Begitu pula sebaliknya.
ViewModel dapat digunakan pada berbagai elemen formulir seperti input, checkbox, radio button, dan dropdown. Fitur ini sangat berguna dalam aplikasi seperti sistem login, pencarian, atau formulir input lainnya, karena mempermudah interaksi pengguna tanpa perlu event listener manual. Selanjutnya, saya akan membuat form binding. Itu pertama kali saya akan membuat HTML-nya mungkin. Itu adalah membuat nama, itu adalah form HTML. Sekarang ini masih kosong karena belum diisi pada project view. Selanjutnya kita akan membuat project.js-nya. Ini tinggal kita copy. Ini kita ganti menjadi form binding. Ini kita ganti menjadi, ini kita ganti, kita copy, dinamai menjadi form binding. Itu kita akan coba menghapus ini. Sini terus ini. Hal itu mungkin dari yang sini kita mengganti menjadi form. Karena ini belum diganti, ini kita ganti juga form binding. Form binding yaitu kita akan coba membuat variabel nama sama dengan ref, akan mengset menjadi ini, terus variabel umur ruangan ref kita akan buat no, setelah itu variabel kota dengan ref setelah itu kita akan membuat variabel submit form sama dengan function ini ada function, nah itu buat variabel function dengan menyatakan alert data dikirim di 2 \n nama titik 2 name dot value \n umur titik 2. Ini kita lupa menambahkan ini umur titik 2, terus ini age value, setelah itu \n kota titik 2 ini city.value kota dot value. Kita akan membuatnya dengan ini. Nah, itu kita akan melanjutkan dengan pada template. Oh, saya lupa, saya juga akan menambahkan variabel reset form.
sama dengan function name titik value sama dengan terus age dot value sama dengan no. Setelah itu kota dot value sama dengan setelah itu kita akan buat pada template itu membuat dengan tag A1 dulu yang berisikan formulir profil. Setelah itu kita membuat label for name nama kedua. Setelah itu input vModel name ID dengan name. Setelah itu tipe text placeholder sama dengan itu placeholder sama dengan masukkan nama required slash. Setelah itu kita akan menambahkan BR agar ada jarak. Setelah itu kita akan coba copy aja untuk umur ataupun kota. Setelah itu kita copy di bawahnya dengan vModel for age umur. Setelah itu vModelnya number, vModelnya ini age, terus ini titik number. Setelah itu type-nya number, placeholder masukkan umur. Kita juga akan menambahkan BR untuk spasi, lalu kita copy lagi yang nama tadi. Ini untuk kota. Kota vModelnya ini menjadi city, menjadi kota, type text placeholder masukkan kota. Terus kita juga akan menambahkan button untuk on click untuk submit dan untuk reset. Kita akan coba on click sama dengan submit form kirim.
Setelah itu juga untuk button reset, on klik sama dengan reset home reset. Setelah itu membuat H2, tag H2 dengan berisikan data yang dimasukkan. Ini masukkan .2, yaitu tag P itu nama .2 kurung ganda name, tag P lagi umur .2 kurung ganda age. Setelah itu tag P lagi kota C2 kurung ganda kota. Setelah itu kita akan coba melihat hasilnya dengan ada error. Ada H value. Ini terdapat error, mungkin kita melupakan menaruh tanda ini di awal dan di akhir. Nah, sekarang sudah berhasil, kita coba save. Nah, ini adalah contoh dari form binding. Masukkan nama putra, umurnya kita coba buat jadi 30, kota, pekan baru. Coba kita klik kirim, maka di sini akan data sudah dikirim karena saya menggunakan alert, yaitu submit form pada alert. Kita coba reset, apakah data kembali menjadi normal? Ya, data menjadi kosong. Itulah contoh dari form binding. Conditional rendering. Conditional rendering dalam Vue.js adalah fitur yang memungkinkan kita menampilkan atau menyembunyikan elemen HTML berdasarkan kondisi tertentu. Dengan fitur ini, tampilan dalam aplikasi dapat berubah secara dinamis sesuai dengan perubahan data, sehingga lebih fleksibel dan interaktif. Vue menyediakan beberapa direktif untuk mengatur conditional rendering, yaitu vif, velsif, velse, dan vshow. Vif digunakan untuk menampilkan elemen hanya jika kondisi terpenuhi, sementara velsif dan velse digunakan sebagai alternatif jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Di sisi lain, vshow juga digunakan untuk menyembunyikan elemen, tetapi dengan tetap menyimpanannya dalam DOM menggunakan CSS. Fitur ini sangat berguna untuk menampilkan pesan error, loading, menu navigasi dinamis, atau elemen lainnya yang perlu disesuaikan dengan keadaan tertentu dalam aplikasi. Selanjutnya adalah conditional rendering di Vue.js. Pertama, kita akan mengimport ref, from Vue, lalu kita akan membuat variabel fonts jika terlihat visible
sama dengan ref dong true. Dan membuat variabel menekan pesan itu toggle message sama dengan function is visible value sama dengan is visible value. Setelah itu kita membuat H1, tag H1 yang isinya ini adalah contoh conditional rendering pada view. Setelah itu kita membuat button on click sama dengan toggle message tampilkan pesan. Nah, itu kita juga akan membuat button sembunyikan pesan on click sama dengan toggle message sembunyikan pesan. Terus membuat tag p yaitu if sama dengan tag p terus if sama dengan is visible dengan pesan halo, ini adalah pesan yang disembunyikan. Tag p lagi else sama dengan is else. Itu pesan ini telah disembunyikan. Setelah itu kita coba membuat JS-nya, yaitu bentuk copy pv dengan nama rendering dengan HTML juga pv. Sini kita ganti dengan c rendering. Sini kita ganti menjadi rendering. Sini kita ganti menjadi conditional rendering. Ini juga conditional rendering. Sini juga conditional rendering. Kita save, juga save. Coba membuat di sini c rendering. Ini adalah contoh conditional rendering pada view. Jika kita tekan, ini pesan telah disembunyikan, kita tekan tampilkan. Ini adalah contoh conditional rendering pada view.